Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat foto singa ini? Lalu bagaimana kisah dibalik anak penguin malang ini? Oke, hari ini kita akan melihat kebiasaan hewan yang memilukan yang pernah terjadi di dunia. Sebelum mulai videonya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Sip, let's go! Hidup seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ini juga terjadi pada kehidupan singa. Dalam kerajaan singa, ada tradisi di mana singa jantan akan bertarung berebut kekuasaan. Foto singa ini sangat menyedihkan, tubuhnya sangat lemah, kelaparan dan rapuh. Singa ini kehilangan kehebatannya, kekuasaannya. Dia diasingkan dari kelompoknya, tentu bukan karena dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Terusirnya singa jantan dari kekuasaannya biasa terjadi dalam kelompok singa. Singa betina mempunyai tugas untuk berburu, dan singa jantan bertanggung jawab untuk menjaga wilayah kekuasaannya. Ketika singa jantan tumbuh dewasa, mereka akan mencoba merebut kekuasaan dari singa jantan lain. Banyak singa jantan berkelahi untuk merebutkan kekuasaan, dan kadang pertempuran itu berakibat fatal. Jika singa muda menang dan singa tua kalah tetapi masih hidup, singa tua harus pergi meninggalkan keluarganya selamanya. Singa yang kalah harus meninggalkan kekuasaannya. Tak jarang singa yang terusir ini akan menjadi gelandangan, hidup menderita karena kelaparan sampai akhirnya ajal menjemput. Tapi faktanya tidak semua singa yang terusir akan berakhir seperti itu. Ada skenario lain yang mungkin jauh lebih menyedihkan atau bahkan jauh lebih baik. Jika singa terusir tadi tidak mati kelaparan, singa ini bisa saja menjadi mangsa yang mudah bagi hewan predator lain. Misalnya musuh abadi mereka, ya para hyena. Kawanan hyena biasanya tidak mau menyerang singa yang masih berkuasa, tapi jika kawanan hyena bertemu dengan singa yang terbuang, mereka akan mencoba mengalahkan singa itu dan memangsanya. Bahkan singa tua yang terbuang dan sudah kehilangan kekuasaan, mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Singa ini hanya perlu mencari teman untuk bertahan hidup. Pada akhirnya singa jantan yang baik hati akan dianggap superhero bagi singa ini. Jika dia beruntung, singa yang sudah terbuang biasanya bisa membentuk kelompok baru yang diisi oleh beberapa singa jantan yang sebelumnya pernah bertemu. Bisa itu saudara kecilnya dulu, atau singa yang baru bertemu dan merasa senasib, sehingga mereka akan membentuk kelompok baru dan tentu mereka memiliki peluang hidup yang lebih baik. Karena singa selalu berburu dalam kelompok, tentu saja hal ini lebih baik daripada singa tua itu harus berakhir dengan mati kelaparan. Apa yang kalian rasakan ketika melihat induk penguin ini kehilangan anaknya? Ya, tentu sangat menyedihkan. Faktanya kehidupan penguin tidak sebaik yang kita kira. Mungkin yang kita tahu kehidupan penguin di sana saling menjaga dan saling menyayangi anak-anaknya dalam kelompoknya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Kita hanya melihat penguin hidup di kutub yang sangat dingin dengan ceria. Mereka hidup berkelompok dan sepertinya saling menjaga anggota kelompoknya. Kenyataannya penguin ini bisa menjadi tidak menyenangkan. Ketika ada tamu yang tak diundang masuk ke wilayahnya, penguin tidak pandang bulu siapa yang masuk ke wilayahnya. Baik itu predator atau penguin lain, bahkan anak penguin, semua bisa diserang. Anak penguin yang masih kecil sudah pasti mereka aktif bergerak ke sana kemari. Mereka terus bergerak dan berlarian, jadi besar kemungkinan anak penguin yang super aktif ini menjelajahi tempat tinggalnya sampai-sampai mereka meninggalkan wilayahnya dan tak sengaja memasuki wilayah penguin lain. Ketika anak penguin menjelajahi tempat tinggalnya, disinilah awal tragedi itu terjadi. Ketika anak penguin masuk ke wilayah penguin lain, penguin dewasa di wilayah itu bisa saja mengintimidasi anak penguin itu dan bahkan sampai menyerangnya. Jika anak penguin tidak segera pergi, tentu anak penguin itu bisa berakhir menyedihkan. Penguin dewasa akan mematuk dengan kejam, dan dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, beberapa penguin lain akan ikut menyerang anak penguin malang itu. Mereka terus mematuk sampai anak penguin itu mati. Para ahli memperkirakan perilaku kejam penguin dikarenakan penguin dewasa menjaga wilayah mereka dengan ketat. Mereka akan menganggap serius siapa saja yang masuk ke wilayahnya tanpa diundang. Gajah termasuk hewan sosial yang peduli dengan kelompoknya. Mereka tidak hanya saling menjaga, ternyata gajah juga menghormati gajah lain yang telah meninggal.
Kita bisa melihat bagaimana reaksi gajah lain ketika ada gajah yang mati. Biasanya ketika gajah lain melihat ada gajah yang tidak bergerak, mereka akan menyentuh tubuhnya dengan hati-hati. Belalai gajah digunakan untuk memeriksa kondisi gajah itu. Ketika gajah sadar bahwa gajah itu sudah mati, dia akan mengeluarkan suara seperti trompet yang keras. Kemudian acara pemakaman dimulai. Gajah akan menaburkan daun dan tanah ke arah gajah yang sudah mati. Tidak hanya itu, selama beberapa hari para kawanan gajah akan berdiri di samping mayat gajah untuk waktu yang lama dan dalam keheningan total. Kita bisa merasakan bahwa kawanan gajah benar-benar berduka atas kematian gajah lain. Yang lebih menakjubkan adalah para gajah juga melakukan ritual yang sama ketika mereka menemukan tulang belulang gajah yang sudah lama mati. Mereka akan membentuk lingkaran di sekitar tulang gajah itu, lalu dengan hati-hati mengangkat tulang tadi dengan belalainya. Para ilmuwan meyakini para gajah menunjukkan pemahaman mereka tentang kematian dan mereka sadar telah kehilangan orang yang dicintai. Apa pendapat kalian melihat banyak kasus lumba-lumba atau paus terdampar di pinggir pantai? Hampir setiap tahun ada laporan di mana lumba-lumba dan paus mati terdampar. Apakah kalian pernah berpikir apa yang membuat mereka terdampar? Sebagian orang berpendapat hal ini disebabkan karena ulah manusia, sonar dan sampah plastik yang ada di laut yang menyebabkan lumba-lumba dan paus menjadi bingung sehingga mereka akan terdampar di pinggir pantai. Tapi nyatanya lumba-lumba dan paus terdampar sudah diketahui sejak dulu. Pada saat itu manusia belum merusak alam seperti sekarang. Pada tahun 1938, di Amerika juga pernah ada kejadian hewan laut terdampar. Pada tahun 1964, di Australia juga sama. Lalu sebenarnya apa yang membuat hewan laut ini terdampar? Ada teori lain yang mengatakan ketika ada paus yang mengalami sesuatu, paus itu kemudian mengirim sinyal khusus kepada paus lain sehingga mereka berenang ke arah sumber itu untuk penyelamatan. Tetapi ada juga yang mengatakan hewan laut yang sakit akan membawa teman-teman mereka ke air dangkal di mana mereka semua mati di sana. Hal ini seperti yang terjadi di pantai Amerika, di mana lumba-lumba yang ditemukan mati terdampar diketahui mengidap suatu penyakit. Teori lain mengatakan paus dan lumba-lumba melarikan diri dari pemangsa, lalu berenang terlalu dekat ke arah pantai dan terjebak saat air surut. Kita semua tahu kalau burung gagak adalah hewan yang cerdas. Burung gagak dengan warnanya yang hitam mengkilap seringkali dinilai menyeramkan karena dianggap sebagai pertanda kematian. Ada kebiasaan aneh ketika burung gagak melihat ada gagak lain mati. Mereka akan berkumpul di sekitar mayat gagak itu, lalu mengeluarkan suara-suara khasnya. Pernah dilakukan percobaan oleh peneliti di Amerika. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui perilaku gagak. Seseorang didatangkan untuk memberi makan gagak di sana dengan kacang-kacangan. Setelah itu, dia pergi dan kembali lagi ke tempat tadi menggunakan kostum yang menakutkan. Dia datang sambil membawa boneka gagak mati di tangannya. Hasil percobaan ini cukup mengejutkan para ilmuwan di sana. Ketika gagak melihat ada seseorang yang datang membawa gagak mati di tangannya, seekor gagak segera mengeluarkan suara peringatan. Tak lama kemudian gagak lain merespon suara itu dan mereka semua dengan cepat mengawasi orang itu dari atas pohon sambil terus mengangkat paruhnya ke atas langit seperti sedang berteriak. Para ilmuwan percaya apa yang dilakukan gagak ini adalah suatu peringatan kepada gagak lain tentang sebuah bahaya. Sehari setelah boneka gagak itu dikubur, ilmuwan tadi kembali ke lokasi yang sama dan memberi makan gagak lagi. Gagak itu masih mau mengambil kacang yang diberikan, tetapi terlihat mereka lebih berhati-hati. Ketika ilmuwan tadi mengganti pakaiannya dan menggunakan kostum menyeramkan lagi, hal luar biasa terjadi. Ternyata kawanan gagak mengingat sosok ini. Mereka dengan cepat terbang ke atas pohon dan berteriak mengeluarkan suara khasnya lagi. Ingatan gagak memang luar biasa, dan ini merupakan bukti kalau gagak adalah hewan yang cerdas. Oke, cukup sekian dulu guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa share dan like video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Thank you.